Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Maudi Widyaningrum dengan NIM 12311193005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen faktor E. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen secara teori keilmuan. Nah, menurut swasta 2008-10, perilaku konsumen adalah sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Ada dua elemen penting dari dua pengertian di atas, yaitu proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik, yang semua ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa ekonomis. Nah, perilaku konsumen itu berarti kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang dan jasa, begitu. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah yang pertama adalah faktor budaya. Menurut Kotler, kebudayaan berpengaruh luas dalam mendalam terhadap perilaku pembelian konsumen. Budaya adalah penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar. Dimensi dari budaya antara lain budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Nah, untuk yang kedua, dari sosial sendiri, menurut Kotler, perilaku seorang konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status sosial. Yang ketiga adalah pribadi. Menurut Kotler, keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Nah, dimensi dari pribadi adalah pertama, usia dan tahap siklus hidup. Yang kedua, pekerjaan, dan yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, gaya hidup, dan yang kelima, kepribadian dan konsep diri, begitu. Dan yang keempat adalah psikologi. Menurut Kotler, faktor psikologis adalah pilihan pembelian seorang dipengaruhi oleh 4 faktor psikologi, yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan pendirian. Nah, dari penjelasan di atas itu dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen secara teori keilmuan itu dibagi menjadi 4, yakni faktor budaya, sosial, pribadi, serta psikologi. Yang mana keempat hal ini harus dipelajari dalam perilaku konsumen. Karena keempat hal ini mempunyai manfaat, yakni yang pertama, mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan konsumen. Yang kedua, membuat strategi pemasaran yang sesuai. Yang ketiga, mengungguli para pesaing. Dan yang keempat, bisa memprediksi tren pasar. Dengan manfaat ini, para wirausaha bisa mempelajari perilaku konsumen yang mana kita bisa mengetahui minat konsumen itu bagaimana, apa yang membuat konsumen itu tertarik dengan produk yang kita jual, sehingga bisa menjadi bisnis yang dijalankan berkembang dengan baik, gitu. Dan subbab F, analisis faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen Biro Travel Haji dan Umroh A dan B. A. PT Ebad Al-Rahman Wisata. Nah, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah faktor pribadi, sosial, budaya, dan psikologi tadi. Yang mana dalam travel ini sudah mempersiapkan faktor perilaku konsumen tersebut dengan menyediakan pelayanan yang maksimal, baik secara langsung di kantor biro maupun datang ke rumah konsumen karena panggilan telepon para konsumen. Dan biro ini memberikan pelayanan yang terbaik bagi para konsumen dengan ramah, senyum, sopan, ulet, dan telaten, membuat konsumen merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, serta para staf sangat kreatif dan cepat tanggap dalam menyelesaikan masalah, yang mana customer service mendapat training public speaking, product knowledge, dan service excellent agar dapat menyampaikan informasi dan memberikan pelayanan yang baik. Dan biro ini menerapkan kejujuran mengenai paket yang sudah disediakan. Nah, karena biro ini memiliki paket hemat yang mana fasilitasnya tidak kalah dengan paket yang lebih atas, seperti paket Diva
dan paket VIP. Nah, dan biro ini sudah mendapatkan legalitas negara sehingga kemungkinan kecil sekali untuk melakukan penipuan. PT Ebat Wisata juga bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada dan menyesuaikannya dalam hal pemasarannya kreatif dan inovatif. Juga mengikuti event-event agar terkenal lebih luas. Serta biro ini melakukan evaluasi terus-menerus dalam kinerjanya. Dengan keunggulan yang ada di PT Ebat Wisata dapat menyesuaikan perilaku konsumen dan membuat konsumen nyaman serta ingin mendaftar di biro ini. Dan yang kedua, Mina Wisata Islami Surabaya. Untuk faktor perilaku konsumen yakni mencakup sosial, budaya, pribadi, dan psikologi, yang mana travel ini menyediakan pelayanan yang sangat memuaskan dan mudah dalam mendaftar ibadah umroh. Jadi PT Mina ini hanya menyediakan umroh saja dan haji itu hajinya khusus. Jadi harus ada orangnya 15 orang. Kalau kurang dari 15 tidak bisa berangkat haji begitu. Itu haji VIP. Nah, dan untuk dokumen para jamaah dibantu sepenuhnya dan harga juga murah untuk dan sudah termasuk all-in-one tanpa tambahan biaya apapun. Dan pembimbing yang sudah berpengalaman dan bersertifikat dan memberikan maskapai hotel yang berbintang, serta pelayanan yang ramah, tulus, dan profesional, serta siap membantu mengatasi masalah yang dialami oleh para jamaah, dan sudah berizin resmi dan memiliki legalitas sehingga kecil kemungkinan terjadi penipuan. Dari keunggulan ini, Mina Wisata dapat menyesuaikan perilaku konsumen yang mana banyak konsumen nyaman dengan pelayanan yang diberikan oleh Mina Wisata serta fasilitas yang sangat baik dengan harga murah. Hal ini dapat menarik perilaku konsumen untuk mendaftar umroh pada travel ini. Untuk faktornya biasanya untuk faktor pribadi ya, kalau orang nyaman kan pasti daftar begitu ya. Nah, strategi sebab yang ketiga G. Saran strategi kepada Biro Travel Haji dan Umroh A dan B terkait faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen. Untuk PT Ebat Ar-Rahman Wisata sendiri itu saran untuk Ebat Wisata hendaknya mempertahankan kualitas yang baik ini. Dan biro ini bagus sekali dalam menghadapi tantangan zaman yang mana ikut berkembang dengan baik. Biro ini juga kreatif serta inovatif, bisa menyesuaikan perkembangan yang ada dan tidak tertinggal. Dan untuk website resmi telah dicantumkan paket umroh terakhir tahun 2020 dan belum diupdate sampai sekarang karena menunggu kebijakan dari pemerintah Arab Saudi untuk membuka umroh kembali. Dan sekarang umroh itu sudah dibuka, tetapi harga paket ini belum diperbarui di website. Saya harap secepatnya harga paket umroh diupdate lagi agar memudahkan orang yang mau mendaftar. Begitu. Dan untuk Mina Wisata Islami Surabaya. Saran untuk Mina Wisata menyediakan paket haji dengan harga terjangkau dan mendaftar menjadi PT agar bisa mendirikan travel haji dan umroh. Bukan umrohnya saja, karena fasilitas yang diberikan serta pelayanannya bagus, serta harga terjangkau. Mungkin jika diberikan paket haji, banyak konsumen yang berminat untuk mendaftar. Jadi bisa mengurus haji ya, bukan umroh saja, agar banyak yang mendaftar karena kan suka dengan pelayanan Mina tersebut gitu. Dan pertahankan kualitas yang ada dan berikan yang terbaik untuk konsumen agar konsumen tertarik dan menjadi pelanggan dalam travel ini. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.